Sobat Podcast, Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Podcast. Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Iya. Ya, jadi halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Aji Setiawan. Saya Holis Musin Lubis. Nah, jadi ngapain Lis? Iya. Jadi ini emang podcast kita perdana ya guys ya. Jadi kita perkenalan dulu. Silakan Dis. Kan udah tadi udah kenalan. Oh udah kenalan ya. Jadi sebenarnya. Gini nih kalau nggak briefing tuh gitu. Iya, bener. Jadi mungkin teman-teman bertanya nih kita siapa sih, terus ngapain sih bikin podcast, terus tujuan buat podcast itu apa gitu ya. Ya, jadi apa sih sebenarnya gitu? Nah kita mau ngapain gitu. Jadi sebenarnya gini sih. Iya gimana. Kita ini sebenarnya adalah dua orang yang dulunya saling bertemu di kuliah. Betul. Terus ya kita sering lah nih saling curhat, saling ngobrolin masalah apapun gitu, masalah apapun. Nah, ada di antaranya itu kita juga sering lah bertanya-tanya tentang kenapa sih hidup ini gini, terus juga kenapa sih kita tuh sering dilanda masalah gini gitu. Tapi juga sesekali kita coba bagaimana sebetulnya si masalah-masalah ini itu kalau misalkan dilihat dari perspektif Islam. Betul. Jadi ya bisa dibilang podcast ini akan agak-agak Islami lah. Iya. Gitu. Jadi memang keresahan yang dialami ya mungkin seumuran kita dulu juga gitulah mengalami hal yang sama gitu ya, anak-anak umur 20 tahun ke atas ya pada fase kuliah lah sebenarnya. Atau mungkin ada yang lebih cepat lagi pas SMA dia sudah mulai bertanya, ini hidup gua kok bisa hidup nih gua nih gitu. Nah, gitu. Terus masalah gua kok kayaknya berat banget nih gitu kan. Betul. Nah, nanti kita tarik guys dari sudut pandang Islamnya gimana. Kita bukan ustadz ya. Wah, bukan. Ya lihat sendirilah. Iya kita sendirilah ya gitu ya. Kita juga bukan orang yang belajar agama dari nol gitu ya, maksudnya kita benar-benar hidup kita total untuk belajar agama, itu mah ada ranahnya sendiri ya. Ya betul. Kita cuman pengen sebetulnya Islam juga bisa menjadi salah satu cara berpandangan gitu tentang masalah. Betul. Gitu. Jadi dekat lah kita di sini sebagai orang yang mencoba menarik atau menggambarkan bagaimana ilmu-ilmu agama tapi bisa mudah nih dimengerti sama anak-anak ya usia 20 tahun ke atas lah. Ngomong-ngomong nih usia kita berapa Jis? Nah, pada nanya nih. Ya segituan lah. Pokoknya nggak lebih dari 25 tahun. Nah ya. Jadi kan kita lihat dulu lah gitu. Akhir-akhir ini tuh kan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di sekitaran umur 20-an lah. Betul. Anak-anak di umur 20 itu mulai menghadapi apa yang kita sering kenal sebagai quarter life crisis. Waduh, keren banget itu ya. Ya, itu istilahnya lah. Istilahnya sekeren itu ya. Itu sebenarnya apaan sih itu? Sebenarnya intinya adalah permasalahan di setengah quarter itu kan kayak bagian ya. Bagian ya. Nah, sebagian dari umur ya 20 25 lah gitu. Nah, masalah-masalah yang biasanya dihadapi itu adalah kayak kegalauan dalam memilih ini kedepannya kita tuh mau jadi apa, terus apa sih yang sebenarnya hidup ini kita kejar gitu. Betul. Ya memang sering jadi pertanyaan ya gitu ya. Ya, ini satu lagi nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Kita punya sapaan nih untuk teman-teman yang mendengarkan. Apa tuh Jis kira-kira Jis? Biar lebih dekat aja. Ya, jadi kita mungkin bakal manggil teman-teman sobat lah. Ya, sobat lah ya. Ya, karena sobat kan artinya adalah panggilan dekat sama kayak sahabat. Sama gitu. saya sahabat ya Betul. Sobat ya, bukan sebat, itu beda lagi kalau Beda sebat. lagi, kalau itu beda Meskipun lagi. seorang sobat juga pasti sering sebat bareng. betul. Nah. Tapi tidak ke situ ya kita Ya. ya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang masalah apa nih, Lis? Iya, kali ini sebenarnya tema besar kita tadi udah kita jabarin ya, sobat ya. Lebih ke keresahan yang kalian alamin dan kita alamin juga sebenarnya, tapi untuk subtema yang benar-benar kita bahas adalah usaha dari mana, rezeki dari mana gitu. Wah, itu sering tuh kejadian tuh. Betul. Kita usahanya kemana, tahu-tahu rezekinya dari mana gitu. gitu. Ya. Ibaratnya kita mau berjalan lurus kemana gitu, tiba-tiba udah pikir lurus, oh taunya di depan belok kanan gitu. Betul. Dan sering kadang nggak siap gitu loh ya Jis ya. Iya. Sering sobat podcast ini pasti sering ngalamin lah bahwasanya ketika kita sudah menentukan pilihan contohnya atau nggak berusaha di satu titik gitu ya, ternyata pas di titik itu nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah. Malah kita dapat dari hal yang lain. Nah itu kita akan coba kita sharingin lah di sini ya. Ya. Kenapa, terus secara Islamnya gimana, terus sebenarnya yang bisa kita pegang itu gimana sih gitu Jis. Nah ya betul. Jadi mungkin
untuk supaya kita lebih memahami terlebih dahulu gitu Betul. apa yang akan kita bahas hari ini, di mana sebetulnya kan yang dua hal yang sangat berhubungan dengan tema kita tadi, usaha dari mana, rezeki dari mana. Usaha itu kan kita kenal bahwa Islam itu menyebutnya dengan ikhtiar. Ikhtiar, betul. Nah, ikhtiar dan rezeki berarti kan kita akan ngebahas dua hal ini nih. Dua hal ini nih, Nah, pokoknya. Kalau menurut aku sih ikhtiar itu kan adalah kondisi di mana ketika manusia itu berusaha. Berusaha di sini tuh adalah dia memberikan suatu tenaga lah, atau mereka bergerak untuk mengejar sesuatu yang ingin dia capai. Iya, betul. Jadi ikhtiar itu sebetulnya ya pada dasarnya adalah berusaha gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang aduh aku tuh udah ikhtiar, nah coba tanya lagi gitu. Ikhtiar di sini tuh apakah kalian tuh sudah benar-benar berusaha atau ketika hanya diam dan menunggu? Nah itu beda lagi. Beda lagi ya, benar. Contohnya mungkin gini kali ya, ketika kita ingin ngambil buah mangga gitu ya, mungkin buah mangganya di pekarangan kita sendiri ya, jangan di pekarangan orang lain, itu nggak boleh sobat ya. Jadi misalnya kita ingin ngambil buah mangga nih di pekarangan kita. Nah ketika kita ingin ngambil, usahanya apa nih? Karena kan kalau cuman sekedar ingin aku pingin ngambil buah mangga, tapi nggak mau manjat misalnya, Nah atau itu belum ikhtiar itu. belum ikhtiar itu, belum nggak mau ngambil apa namanya gala ya istilahnya ya, atau apa sih kayu yang ya, untuk tongkat lah gitu ya, untuk ngambil dan kita ada usaha untuk menggerakkan tangan gitu ya. Nah itu guys, jadi sobat tuh harus bisa setidaknya berpikir bahwasanya ketika gua ingin sesuatu, ketika gua punya cita-cita gitu ya, atau keinginan lah lebih dekatnya, ya teman-teman harus bisa berpikir bahwasanya step by step atau hal apa nih yang harus aku lakuin supaya si keinginan aku tadi itu tercapai atau tujuan aku tadi itu bisa tercapai. Jangan cuman hanya sebatas menanamkan saya pingin ini, saya pingin itu, tapi pas ditanya langkahnya apa, usahanya apa, teman-teman nggak bisa jawab gitu kan. Nah ya, Itu kan ya agak kontradiktif ya. betul. Jadi seseorang bisa dikatakan berikhtiar ketika dia sudah mengeluarkan tenaga untuk apa yang ingin dia capai. Betul. Gitu. Entah itu dia misalkan yang paling sederhana ketika ya tadi bener kita pengen sesuatu, beli sesuatu aja. Ikhtiarnya apa ya, kita ngambil uang dulu, menyiapkan, langsung kita berangkat ke warung mau beli apa. Nah gitu. Nah kalau misalkan seperti itu berarti kan sama ya dengan bagaimana seseorang bisa mendapatkan rezeki. Nah salah satu hal yang bisa didapatkan adalah dengan cara berusaha. Kita kan pasti melakukan yang namanya bekerja. Bekerja itu kan adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki. Ketika rezeki di sini adalah konteksnya materi ya. Gitu. Nah, tapi kita juga harus tahu dulu bahwa rezeki itu tidak selalu tentang materi. Betul sekali. Meskipun memang manusia pada umumnya menganggap bahwa ya rezeki itu ya apa yang gua terima gitu ya. Iya. Iya betul. Tapi gini memang guys, sobat ya, sobat sorry. Lebih ke misalnya nih sobat nih sudah melakukan sesuatu, terus rezeki aku mana nih, misalnya saya sudah bekerja, atau nggak usah jauh-jauh deh sebelum bekerja, kayak ini langsung contoh yang memang saya alami langsung ya. Jadi memang pada saat selesai kuliah itu pasti permasalahannya adalah udah kerja belum. Nah itu kan itu benar-benar masalah yang semua orang masih ngalamin lah ya. Maksudnya ketika sudah selesai studinya, sudah menyelesaikan skripsinya gitu ya, itu kan akan datang pertanyaan selanjutnya adalah sudah bekerja apa belum gitu. Nah pada saat itu apa yang saya lakukan sama kayak sobat-sobat yang sudah lulus ya, melakukan bagaimana caranya kita nge-apply pekerjaan, mencari sana sini loker-loker yang ada, terus nge-apply sana sini. Nah pengalaman menariknya adalah ketika saya mencoba terus berusaha, usaha di sini adalah saya melakukan setiap pagi saya itu selalu masukin CV saya ke loker-loker yang memang terpercaya ya. Kemudian saya beberapa kali ikut tes, maksudnya ya dari CV saya dipanggil untuk melakukan tes. Terus saya lakukan dan ini berlangsung selama 1 tahun, Dis. Nah, dan itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Ya berarti selama 1 tahun tuh ikhtiar dengan cara seperti itu ya. Betul. Saya tiap pagi itu terus saja mencari loker dan selama 1 tahun melakukan usaha yang memang kalau ditanya jenuh nggak jenuh, pasti jenuh. Pasti. Terus pernah merasa mau putus asa nggak? Wah apalagi itu gitu ya. Iyalah.
ketika tiap ngecek email, oh belum lagi. Belum ada gitu Belum kan. ada. Kita udah nge-play dari kapan emailnya nggak masuk gitu, atau enggak ada yang ternyata kita apply masuk ternyata emailnya 2 hari selanjutnya apa katanya tidak diterima gitu kan, tidak sesuai dengan kualifikasi. Ya itu hal-hal yang sebenarnya menjadi tekanan memang pada saat kita melamar pekerjaan. Belum lagi tekanan dari orang-orang terdekat sebenarnya, Jis. Contohnya kayak teman-teman, atau enggak kalau orang tua udah pasti ya, orang-orang tua itu sebenarnya ketika mereka bertanya bukan berarti mereka menekan, tapi kita sebagai seorang anak pasti mikirnya bahwasanya ya kita udah lulus nih tapi kenapa belum kerja gitu kan, merasa mungkin kadang aduh aku kok tidak bisa berkontribusi nih buat orang tua, atau enggak yang punya adik misalnya, apa yang bisa aku lakuin nih supaya beban orang tua tidak terlalu berat gitu kan. Nah, cerita menariknya adalah sobat, saya terus melakukan ikhtiar, saya terus melakukan usaha untuk nge-apply pekerjaan selama 1 tahun. Tapi tahu nggak, ternyata yang memberikan saya pekerjaan adalah orang yang saya kebetulan ngekos ya di Bandung ya. Saya aslinya orang Sumatera, lebih tepatnya di Padang Siantar. Jadi teman saya di atas kamar saya itu punya pacar lah ya. Kemudian saya ketemu sama orang itu beberapa kali, terus pada saat saya sudah mau tanda tangan kontrak untuk bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, saya ditawarin lagi tuh untuk bekerja langsung sama dia gitu kan. Jadi kayak, loh, saya nge-apply di mana tapi dapatnya dari mana gitu, Jis. Nah, masuk banget kan sama tema yang tadi ya. Maksudnya saya usahanya di mana, rezeki dari mana gitu, Jis. gitu. Dan juga kan itu berhubungan dengan bahwa rezeki itu tidak tahu datangnya dari mana. Betul sekali. Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah itu menunjukkan jalannya supaya agar rezeki ini tuh sampai ke orang yang memang akan mendapatkan rezeki tersebut. Dan dengan apa yang terjadi nih, kamu ngelihatnya ada hikmah apa sih sebetulnya dari yang kejadian udah dialamin kemarin gitu ya. Iya. Jadi kalau apa yang bisa dipetik gitu, pelajaran yang bisa saya ambil gitu ya untuk sobat semuanya sebenarnya adalah fokus untuk berikhtiar. Itu sih. Jadi ketika kita fokus untuk melakukan usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan pernah pikirkan atau jangan pernah hiraukan tantangan ataupun hasil yang akan kita dapatkan. Meskipun sebenarnya kita sebagai orang yang sebagai muslim gitu ya, kita dituntut untuk memiliki tujuan hidup. Tapi tujuan hidup itu hanya sebatas plan dari kita sendiri. Jadi hasilnya atau hasil dari tujuan tersebut itu kita serahin ke Tuhan, Jis. Jadi sobat-sobat harus benar-benar berpikir bahwasanya ketika saya sudah punya plan dari awal sampai akhir, dari mulai step yang akan saya lakukan, terus tujuan akhirnya apa, itu tuh tetap harus kita planning. Tapi nanti ketika sudah mau sampai kepada hasilnya, ternyata dapat hasilnya, itu teman-teman nggak perlu risau, nggak perlu gundah gulana gitu ya, nggak perlu dilema. Misalnya ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kan memang sebenarnya dalam ilmu agama gitu ya, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Betul. Bahkan tidak ada keinginan yang misalnya hambanya benar-benar fokus itu tidak dikabulkan, tidak ada. Itu hanya ada 3 hal ya sebenarnya jawabannya ya. Jadi pertama mungkin itu tidak baik buat teman-teman, makanya itu tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi diganti yang lebih baik gitu kan. Kemudian nanti kamu belum saatnya dapat apa yang kamu inginkan, karena Tuhan tuh ingin melihat kesungguhan lagi gitu kan. Yang ketiga memang mungkin emang diganti lagi yang lebih baik, memang begitu kan, balasan dari doa-doa kita itu kan. Betul. Jadi ya selanjutnya adalah ketika kita berusaha, kita sudah ikhtiar, serahkan semuanya hasilnya itu kepada Tuhan yang Maha Esa, Jis. Jadi meskipun kita sudah punya nih plan untuk tujuan akhirnya, tapi ya tetap plan akhir kita itu adalah sebatas kemampuan kita merencanakan, di mana hasilnya sudah ditentukan oleh garis Tuhan atau yang disebut dengan takdir. Gitu sih, guys. Jadi meskipun ketika kita berikhtiar dan kita belum kunjung melihat hasilnya, itu kan pasti kita merasa galau dan merasa kayak putus asa gitu. Tapi ketika kita memahami bahwa sebetulnya rezeki itu pasti sampai. Itu yang harus kita tanamkan bahwa rezeki itu pasti sampai. Nah, hanya saja proses dan bagaimana caranya itu yang memang kita tidak pernah tahu secara spesifik gitu. Kita nggak bisa ikut campur. Kita nggak bisa tahu yang pasti rezeki ini akan datang ketika kita juga melakukan ya tadi ikhtiar itu tadi. Selama ikhtiar tetap kita lakukan, pasti rezeki itu akan menghampiri kita. Bukan masalah cepat atau lambat, tapi masalah tepat. Nah, betul. Dan juga masalah datangnya dari mana, masalah ketika kita kan tadi merasa bahwa usaha kita
yang kita pikir tuh kesini gitu. Tapi ternyata rezekinya datang dari arah yang lain. Yang tidak kita sangka-sangka gitu Nah, sahabat ya. itu juga bisa jadi bahwa Allah tuh ingin menguji bagaimana sebetulnya kesabaran kita. Betul. Bagaimana kita bertekad atau berkomitmen dengan ikhtiar kita untuk ya udah ini akan terus saya jalani gitu. Iya, betul. Karena kan pasti banyak orang itu yang ketika di tengah-tengah udah merasa galau, udah putus asa, akhirnya memutuskan untuk berhenti berikhtiar. Oh, jangan sampai sobat, jangan sampai. Karena ketika kalian berhenti, ya ibaratnya gini lah. Kalian sedang mencangkul sebuah lahan gitu ya. Dimana kalian berharap bahwasanya dengan aku mencangkul, aku akan dapetin misalnya nih berlian gitu ya. Kalian sudah punya perencanaannya, kalian sudah melakukan langkahnya, dan kalian sudah punya tujuannya untuk mencari berlian. Nah, pada saat mencangkul kan kita belum tahu nih sedalam apa berlian itu akan kita temukan, betul tidak? Betul. Nah, pada saat kalian berhenti, padahal tinggal sejengkal lagi kan sangat disayangkan gitu loh, Jis. Nah, ya. Jadi untuk itu ikhtiar aja, selalu usaha, apapun hasilnya, apapun tantangannya pasti kalian dapatkan. Selagi kalian tetap pada jalur usaha, Jis. Betul. Nah, jadi kalau misalkan bisa aku simpulin ya gitu, bahwa sebetulnya ikhtiar itu kembali lagi adalah bagaimana ketika kita berusaha untuk mencapai apa tujuan kita, dimana bentuknya itu bisa bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Betul. Karena kan bentuk ikhtiar juga beda-beda. Kemudian juga kita jangan pernah merasa ketika ikhtiar kita belum menunjukkan hasil bukan berarti kita tidak akan mendapatkan hasil tersebut. Betul. Tapi memang itulah warna-warninya. Ya, warnanya, seninya dalam berikhtiar adalah ketika kita mampu tidak untuk bersabar dan menikmati prosesnya. Supaya apa yang kita dapatkan nantinya berbuah manis kan. Nah, kalau nggak ada lika-liku kan kita nggak tahu manisnya di mana, Jis. Ya, betul. Dan itu juga yang tadi berhubungan dengan masalah rezeki gitu. Ketika kita berikhtiar di satu arah, ternyata rezeki itu datangnya dari arah yang lain. Itu artinya bahwa Allah tuh ingin hanya menguji gitu bagaimana kesabaran kita untuk tetap berikhtiar. Tapi Allah juga menjadikan kita sebagai tempat untuk bahwa rezeki itu aku udah ngatur gitu, tenang aja. Tapi nggak semudah itu gitu untuk kamu pengen mendapatkan itu. Ya aku ingin lihat ikhtiar kamu, gitulah mungkinnya secara bahasanya. Ya gitu. Bahasanya begitulah ya. Kalau benar banget tadi kesimpulan yang udah disampaikan Ajis ya. Tapi kalau dari saya sendiri sih memang sampai saat ini saya mengartikan bahwasanya rezeki itu adalah sesuatu yang kita ingin capai, tapi dengan hasil yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Nah, seperti itulah sobat ya. Oke, jadi paling di episode pertama ini kita segitu dulu aja. Kayaknya makin penasaran nih sobat-sobat nih untuk bahas-bahasan lebih lanjut gitu ya. Nanti kalau misalkan nanti kita bakal bahas lagi sobat-sobat masih pengen ngedengerin dan juga pengen terus ngikutin apa yang akan kita bahas, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi tetap terus di Sahabat Podcast. Sobat Podcast. Insya Allah soleh. Yeah. Oke, dadah. See you.